Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tika Kartika Kusumaningsih, dan dua rekan saya, Fatmawati Atmawijaya dan Nindi Ayu Apriliana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Logika sebagai sarana berpikir ilmiah adalah anugerah yang dimiliki setiap manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk roh. Seperti untuk memikirkan hal-hal mengenai urusan pribadinya, memikirkan tentang lingkungan sekitarnya, dan memikirkan tentang kehidupan spiritualnya. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama adalah apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan atau sabda. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Berikutnya aspek penting dalam memahami logika. Yang pertama, pengertian. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Pengertian-pengertian tentang kenyataan itu disebut kata. Yang kedua, proporsi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara kedua term. Yang ketiga, penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan agar buah pengetahuan berdasarkan penalaran itu mempunyai bobot kebenaran. Maka proses berpikir perlu dan harus dilakukan suatu cara atau metode. Selanjutnya, macam-macam logika. Yang pertama, logika makna luas dan sempit. Logika makna luas mencakup kesimpulan berbagai bukti dan sistem penjelasan atau pembahasan. Dan logika makna sempit sama seperti logika deduktif. Yang kedua, logika deduktif adalah asas penalaran, sedangkan logika induktif asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai kesimpulan umum. Yang ketiga, logika formal dan material. Logika formal mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir mencapai kebenaran. Logika material mempelajari langsung pekerjaan atau serta menilai hasil-hasil logika formal. Yang keempat, logika murni. Logika murni pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi bagian pernyataan. Logika terapan, pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu. Yang kelima, logika filsafati dan matematik. Logika filsafati adalah ragam logika yang punya hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik. Selanjutnya, macam-macam logika menurut Fuad Ihsan tahun 2010 dibagi menjadi dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah.
Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Sedangkan logika ilmiah lebih memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Selanjutnya, hubungan logika dengan filsafat. Ilmu sering diartikan sebagai suatu alat untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui, baik yang bersifat real maupun abstrak. Adapun logika sering diartikan sebagai suatu cara bernalar secara sistematis. Jadi dapat dikatakan bahwa logika adalah jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan ilmu yang benar membutuhkan logika. Dalam perkembangannya, filsafat sering dikatakan sebagai kakak kandung dari logika. Maka dari itu, ia harus lebih pintar dari logika itu sendiri. Hal itu dikarenakan bahwa inti dari filsafat adalah membentuk sebuah pola pikir, bukan sekedar mengisi kepada dengan fakta-fakta. Selanjutnya, macam-macam pandangan logika. Yang pertama, logika sebagai instrumentalisme. Logika di sini dianggap sebagai sebuah sarana atau instrumen, sehingga ia dianggap hanya akan menciptakan hal yang sebenarnya. Karena apabila manusia menitik pusatkan alam, maka ia akan memberikan kepastian yang jelas dan dalam cakupan yang lebih luas. Namun tidak demikian jika pusatnya adalah kehidupan, sebab hidup hanya membawa kepada ketidakpastian. Selanjutnya, logika sebagai formalisme. Anggapan bahwa dengan mengikuti hukum-hukum pikir, maka seseorang dapat mencapai sebuah kebenaran, sehingga kontradiksi antara suatu komitmen pada aturan secara mekanis dapat diterapkan sebagai suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang tepat. Artinya, logika dapat diplot sebagai sebuah trek yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah problematika, karena ia bersifat skematis dan teratur. Selanjutnya, logika sebagai universalisme. Keyakinan yang mengatakan bahwa pengetahuan yang merupakan hasil dari pekerjaan logika bisa mencapai derajat kebenaran universal atau kehidupan universal. Hal inilah yang dikenal dalam istilah John Stuart Mill sebagai universal postulates of all reasoning. Ia menjadi hukum dasar logika untuk mencapai hal. Inilah mengapa dalam sologisme Aristoteles sebuah proposisi yang bersifat universal selalu didahulukan sebelum menyebutkan hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya, logika sebagai saintisme. Suatu anggapan yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan ada pada derajat keilmihan tertinggi adalah sains. Adapun posisi logika merupakan alat kontrol dan baca ilmu pengetahuan, namun tidak sepenuhnya mutlak sebagai dasar dari sains yang ada. Selanjutnya ada metode bernalar. Dalam metode bernalar terbagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Di dalam deduktif, maksudnya suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Sedangkan induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh dari hasil observasi. Yang ketiga,
melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis. Maksudnya adalah dengan melakukan percobaan atau penelitian. Yang keempat, pengumpulan dan pengolahan data. Mengolah data ini dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian ini akan ada data objektif. Yang kelima, eksperimen atau pengujian hipotesis. Hasil percobaan perlu diuji ulang untuk meyakinkan kebenaran hipotesis. Itu tadi yang dapat kami presentasikan mengenai logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk diskusi bisa lanjut di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.